Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan informasi yang inspiratif untuk Anda. Inilah dia The Mahir Show. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang kuat. Suka apa menangisimu, lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenek bilang Ya, seperti biasa The Mahir Show selalu menghadirkan bintang tamu yang spektakuler ya. Nah, kali ini kita Masya Allah nih kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Abdul Khalik ya. Masya Allah. Alhamdulillah itu Mas Paang ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya di The Mahir Show. Terima kasih banyak atas undangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, kali ini kami Masya Allah tabarakallah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Pasti semuanya tidak ini lagi ya, tidak asing lagi sama beliau ini yang luar biasa. Karya-karyanya sudah sering kita dengar ya di Mekah Al-Mukarramah. Apalagi para masyarakat Indonesia yang sedang naik mobil ataupun lagi di sekolah ataupun lagi di rumah, ya kan? Lagi gabut biasanya dengerin lagu Wali Band ini. Masya Allah. Dalam keadaan seperti ini luar biasa, COVID-19 yang Masya Allah merebak di Arab Saudi gitu. Dan akhirnya Mas Paang bisa datang ke kota Mekah. Kira-kira apa sih yang sangat dirindukan ketika datang ke kota Mekah ini? COVID-19 nggak hanya di Mekah ya, semuanya. Pandemi jadinya semuanya. Semua mengefek ke segala sektor dan alhamdulillah banget setelah hajian saya bisa berangkat umroh ini luar biasa. Dengan aturan Saudi yang juga luar biasa. Masuk haram aja kalau mau tawaf harus pakai ihram gitu ya. Kalau dulu kan kita sebebas mungkin ya mau tawaf mau pakaian apa juga, maksudnya mau pakai gamis, mau pakai koko apa juga bebas. Sekarang harus pakai ihram. Nikmat, tetap nikmat sih, cuman memang agak sedikit aturan yang sedikit membelenggu lah istilahnya. Berarti Mas Paang juga mengikuti aturan menggunakan ihram ya ketika ingin tawaf saja. Iya, itu dia. Nah, dengan keadaan COVID-19 saat ini, Mas Paang sampai takut gak untuk datang ke Arab Saudi? Mungkin takut terpapar atau tidak takut sama sekali? Saya mungkin termasuk orang yang rada sedikit cuek ya, maksudnya cuek. Karena gini, dulu awal-awal pandemi itu kita masih syuting sinetron Amanah Wali. Kemudian sinetron terhenti karena merebaknya berita tentang tentang COVID-19. Kemudian setelah itu kita syuting lagi. 2 minggu setelah kita setelah syuting ini di stop, kemudian kita tetap syuting lagi. Saya berpikir gini, maksudnya itu ya bukan kita melawan atau misalnya tidak takut dengan keadaan ini, bukan. Maksudnya gini, yang ditakutin sebenarnya kan bukan penyakitnya, bukan COVID-nya sebenarnya harusnya. Bahkan ya istilahnya kita takutnya itu harusnya sama Allah kan. Yang memegang hidup mati manusia itu hanya cuma Allah gitu. Kita waktu itu di tengah pandemi, sementara pihak production house meminta Wali untuk tetap syuting Amanah Wali karena untuk tayangan Ramadan nggak boleh kosong. Saya juga berpikir kok mereka masih tetap kita syuting. Ya udah, kita terima tawaran itu dengan punya kita berpikiran bahwa
di belakang kita banyak orang yang ikut kerja nih. Oh iya betul. Kita satu tim itu 40 orang kalau syuting sinetron itu ya. Kita ada 3 tim, berarti 120 orang. Oh iya. Kalau misalnya kita nggak syuting berarti 120 orang nganggur nih. Nganggur. Ya udah bismillah syuting, karena hidup mati di tangan Allah. Di jalanan bisa mati, di masjid bisa mati, di pasar bisa mati, dimanapun kita bisa mati. Tapi gimana caranya kita tetap bisa membuat hidup ini berarti, hidup ini bermanfaat buat orang banyak, itu aja sih. Karena apapun keadaannya, semua itu maut, jodoh, rezeki semua di tangan Allah. Iya. Mas Pang ya, Masya Allah. Nah, ketika datang ke tanah suci ini biasanya kan ada doa-doa tuh Mas Pang ya, yang ingin disampaikan sama Allah. Kira-kira doa apa sih yang selalu kangen, pengen banget kalau datang ke Mekah itu harus doa itu gitu? Sebenarnya sih gini, sebenarnya ini kedatangan saya ke Mekah ini sebenarnya adalah satu, ya ini Allah yang gerakin, dalam artian maksudnya gini, niat saya sebenarnya, saya tuh pengen mengantarkan anak saya sekolah di Yaman, di Hadramaut. Oh begitu. Di Hadramaut. Karena sebelumnya saya punya cita-cita, saya selalu berkoar-koar, saya selalu ngomong sama orang-orang, saya nggak bakalan mau keliling Eropa, saya nggak bakalan mau keliling dunia, saya nggak bakal mau keliling dunia sebelum saya menginjakan kaki di kota Tarim. Aha. Di Yaman, sebelum saya mengunjungi kota Yaman. Tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah menggerakkan saya dan keluarga gitu ya. Ternyata anak saya disekolahkan di Tarim, di Yaman. Akhirnya saya mengantarkan anak saya ke sana. Oh, Masya Allah. Mengantarkan anak saya sekolah, kebetulan sama anaknya Bang Imron juga. Oh iya. Nah, jadi dua apa istilahnya yang sepupuan lah mereka ini kan, Iya, sepupuan betul, kan. Sekolahlah di Tarim di sana. Setelah itu pas kita mau jalan ke Yaman itu kita berpikiran gini, masa sih kita datang ke Tarim ngunjungin duriyahnya Rasulullah sementara Rasulullahnya nggak kita kunjungin. Oh gitu. Gitu akhirnya sekalian ya udah berarti kita harus sekalian umroh. Wah. Gitu. Dan alhamdulillah prosesnya juga mudah ya. Alhamdulillah mudah Masya dimudahkan Allah. gitu. Berarti emang udah rezekinya seperti itu ya, balik ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah langsung ke pertanyaan inti nih Mas Pang. Menjadi seorang bintang dan penyanyi seperti sekarang ini, pastinya Mas Pang sudah melewati proses panjang nih kan gitu. Bisa nggak Mas Pang diceritakan sedikit proses Mas Pang melewati rintangan apa proses itu sehingga menjadi penyanyi terkenal seperti saat ini gitu. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat anak-anak saya bikin band dari tahun 99 sama Apoy, Tommy, Ovi. Saya bikin band dari tahun 99, keluar album tahun 2008. Berarti sekitar berapa tahun tuh? 2008 9 tahun ya? Ya, 9 tahunan kan? 9 tahun berjuang. Kalau diceritain sekarang saya langsung ceritain 9 tahun nih. Iya. Gak cukup waktunya. Gak, maksudnya tuh ini perjuangan yang luar biasa. Bahkan Apoy selalu bilang gini, perjuangan wali itu 99% adalah kegagalan. Iya. Yang 1%-nya kehendak Allah yang luar biasa. Gitu. Jadi hidup kita tuh ya dulu kan zaman kuliah kita masing-masing punya orang tua, yang saya sendiri orang tua saya PNS, berapa sih gaji PNS? Apoy pada orang tuanya hampir sama juga begitu, berapa sih gitu. Dan untuk masuk ke dunia rekaman itu kan bukan hal yang mudah ya. Betul. Ya mungkin tahu sendiri kalau rekaman sekarang berapa satu shift? Satu shift kan ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya. Misalnya satu shiftnya misalnya katakanlah 1,5 juta misalnya gitu kan, atau 3 juta atau berapa gitu. Ya kali aja kalau mau recording nggak, ya bukan hal yang mudah gitu. Perjuangan. Tapi ada satu hal yang titik di mana semuanya Allah buka jalannya gitu. Ya maksudnya dalam artian ternyata Allah itu memberikan sesuatu itu di saat mungkin Allah juga ngelihat kesiapan dan kesanggupan kita. Gitu. Ya kalau misalnya kita masih belum sanggup, nggak mungkin juga Allah ngasih ya. Atau bisa jadi itu juga adalah ujian terberat buat kita. Yang saya khawatirin juga itu sekarang, karena ujian yang terberat itu kan gitu ya, ketika kita diberikan suatu hal yang nikmat, yang enak terus ya itu. Tapi ada satu hal yang saya ada satu hal di mana ini mungkin titik di mana saya dan teman-teman merasakan keajaiban Allah. Tahun 2006 saya dan teman-teman Apoy udah pesimis ngeband, ngeluarin duit banyak, latihan harus bayar dan segala macam, sementara kita nggak masuk ke dunia rekaman.
Sampai apa yang ngomong gini ke saya, Ang, 2006 tuh saya udah nikah. Iya 2006 saya udah nikah. Apa yang bilang, lu udah nikah, Ang, lu kurusin keluarga lu dah, lu nggak usah ngeband-band lagi dah. Gitu. Si Tommy juga digituin sama apa ya, udah Tom, lu mendingan kerja deh, nyari kerjaan lain dah daripada ngeband gitu. Terus saya bilang ke apa ya, lu kan teman gua, lu sahabat gua, lu saudara gua, emang lu nggak yakin mimpi lu ada di gua? Gue yakin boy, mimpi gue ada di lu, gitu kan. Ayo terus ngeband sambil dia istilahnya kita nangis bareng. Istiqomah berarti. Iya, ada istiqomah di situ. Iya, itu masa transisi lah ya, masa transisi di mana kita lagi down banget karena kita ditinggalin basis waktu itu, nggak ada basis, gitu. Down banget. Udah nangis, ya istilahnya nangis bareng lah. Ya udah, kita yakin bahwa mimpi kita ada di kita masing-masing. Tahun 2006 itu juga kita 2007-nya nih, 2006 kita udah mulai ngerubah konsep. Yang dulunya konsep lagu itu di studio, aransemen di studio, kita rubah konsep ngerekam di komputer. Jadi kita ngegambar semua di komputer. Lagu-lagu itu gak ada yang latihannya yang aransemennya di studio, semua gambar di komputer. Karena kalau kita nggak gambar, kita jadi arranger dan kita jadi pendengar. Iya betul. Kalau di studio pengennya kan, kalau drummer pengen kelihatan lebih jago, gitaris pasti pengen kelihatan jago. Padahal sejago apa sih kita gitu ya. Nah 2007 ketika lagu demo udah jadi, saya ketemu sama basis Dewa Kang Yuke. Dan ini selalu saya ceritain ke orang-orang nih. Saya ketemu sama basis Dewa Kang Yuke karena basis kita yang kita angkat nih, sekarang udah keluar ya basis itu. Dia ada salah satu muridnya Yuke. Datanglah ke Yuke ngobrol, lu berapa tahun ngeband? Ya 9 tahun. Belum masuk ini label rekaman lo belum? Oh gitu. Dia sambil santai dengan santainya ngomong ya, kalau saya boleh ini ya, boleh cerita, beliau itu adalah seorang yang penikmat bir kaleng gitu, bir, peminum bir lah istilahnya gitu. Tapi ada satu kata-kata yang luar biasa dari beliau. Dia bilang gini, kan gini ya, konsepnya kan kalau kita yang keluar dari ayam itu telur kita ambil dong, ya kan? Karena telur bagus gitu ya. Nah, ada satu kata-kata yang luar biasa dari Kang Yuke, bilang gini, lu pengen sukses, lu pengen masuk label rekaman, coba besok lu balik, temuin orang tua lu, minta ridhonya sama mereka, lu terus terang kerjaan lu sekarang apa, pokoknya lu minta ridhonya orang tua. Katanya gitu. Saya, Apoy, Tommy, Ovi, itu semua balik ke rumah. Besoknya langsung pulang ke rumah. Saya izin, saya sampai nangis. Ini cerita serius. Saya ketemu ibu saya, ketemu bapak saya, Apoy juga sama, Tommy juga sama, Ovi juga sama, ketemu sama orang tuanya masing-masing. Dan kita cerita sampai saya juga, ya istilahnya berurai mata lah, minta, Mah, Pak, mohon ridhonya selama ini saya ngeband. Saya minta ridhonya gitu, sampai cuci kaki, cium kaki gitu. Minta ridhonya sama orang tua. Selesai pulang ke Jakarta, seminggu kemudian diterima di label Nagaswara. Itu ajaib banget. Itu orang tua ajaib banget. Karena menurut saya sesukses apapun kita nih, kalau orang tua kita terbengkalai nggak bakal jadi apa-apa. Mungkin kita bisa berkah, maksud mungkin bukan berkah. Mungkin kita bisa kaya, bisa punya duit banyak, punya harta banyak, punya kendaraan yang banyak atau apapun gitu. Tapi berkah belum tentu. Berkah belum tentu. Jadi istilahnya ini adalah birrul walidain dicampur juga dengan hadis Rasulullah yang mengatakan ridullah fi ridul walidain. Itu dia. Seperti itu. Itu dia. Itu kuncinya berarti ya Mas Pang ya gitu. Bahkan saya gara-gara saya sering cerita tentang orang tua ya, maksudnya keajaiban kena wali itu awalnya dari apa sih kontrak itu, karena orang tua ini. Saya sempat juga dipanggil sama Ipo Wright. Tahu Ipo Wright? Yang membuat buku 7 Keajaiban Rezeki. Iya. Kan dia beliau menerangkan tentang bidadari yang ada di surga, istri dan orang tua itu, terutama orang tua gitu, orang tua. Sampai saya diajak ke kayak seminarnya beliau lah. Jadi beliau kan motivator, sampai tolong ceritain gimana wali sukses. Karena yang dia tahu yaitu di buku itu ada keajaiban orang tua itu, dan wali pernah ngerasain itu gitu. Bersyukurlah buat pemirsa semuanya yang masih punya orang tua ya. Betul. Ridhonya untuk bisa jadi sukses seperti itu.
Ya, kalau Peven orang tuanya udah meninggal satu ya. Ibu saya udah kemarin kena corona kemarin. Allah yarhamuha gitu kan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dan luar biasa sekali ya. Ternyata memang biru walidain itu sangat penting sekali dan juga ridho orang tua juga memang ada sama Allah dan orang tua juga seperti itu. Akhirnya perjalanannya jadi berkah dan masya Allah sekarang jadi sukses ya Mas Ang ya. Masya Allah. Apalagi laki-laki ini tanggung jawabnya kan ke orang tua. Iya betul. Terutama ke ibu. Kalau pengen sukses, hormati orang tua, sayangi orang tua, insya Allah sukses. Luar biasa. Masuk di hati bener. Oke. Setelah melewati beberapa kisah pahitnya perjuangan untuk masuk ke lebar rekaman, setelah menjadi penyanyi terkenal seperti saat ini, apa yang berubah dari Mas Faang? Mungkin dari segi lingkungan, ketenaran atau penghasilannya? Kalau penghasilan, ketenaran dan segala macam, kalau yang saya rasain sih ya, yang saya rasain itu sekarang gaya hidup mungkin ada agak sedikit berubah. Maksudnya kalau dulu kita naik angkot dan segala macam gitu ya, nah, naik ojek dan segala macam, sekarang alhamdulillah punya kendaraan pribadi, punya rumah pribadi gitu istilahnya gitu ya. Tapi yang saya rasain perubahan ya Allah alam yang nilai itu, kalau yang nilai pasti lebih banyak orang lain daripada saya. Cuman yang saya rasain, saya masih senang tetap nongkrong di pinggir-pinggir jalan, saya masih senang. Justru saya juga malah termasuk, saya dan teman-teman Wali termasuk orang-orang yang jarang ke mall. Masuk ke mall gede Jakarta aja kita nyasar gitu istilahnya gitu. Ya benar gitu. Ya mungkin karena dulu waktu di Ciputat kita nggak terbiasa dengan hal seperti itu. Karena saya dulu juga sebelum kayak sekarang Wali ini saya ngamen di pinggir jalan sama Apoy sama Tom itu ngamen di pinggir jalan. Sama berjuang lah istilahnya kayak gitu ya. Justru mungkin hal kayak gitu yang mengingatkan kita bahwa ya suatu saat kalaupun misalnya lu berhasil ya jangan lupa yang di bawah gitu. Nggak boleh sombong. Dan alhamdulillahnya juga kita sampai sekarang orang-orang yang istilahnya orang-orang yang pernah berjasa buat Wali tetap masih ada di Wali gitu. Gitu. Karena satu sisi juga kita yakin bahwa rezeki dari Allah tuh kayak mata rantai gitu ya. Ketika satu rantai terputus nggak tahu tuh bakal jadi apa. Jadi jangan lupa tuh ketika misalnya kita jadi suatu saat kita jadi orang, katakanlah jadi orang sukses, siapa saja yang sudah membawa kita sukses, rangkul, jangan sampai itu dilupain. Ya, istilahnya jangan kacang lupa kulit. Nah, apalagi kacang lupa sama pedagangnya. Nah, itu bahaya. Karena memang proses itu kan dari mereka juga. Misalnya wasilah dari Allah Subhanahu wa taala dari mereka, akhirnya kita jadi seperti sekarang. Artinya kita harus menghargai mereka juga yang telah dijadikan Allah wasilah kalau istilahnya dalam bahasa Arab seperti itu. Luar biasa. Nah, selanjutnya Mas Faang ya, menjadi orang terkenal itu adalah salah satu ciri-ciri orang sukses dan pasti akan menjadi sorotan semua orang pastinya. Apa kira-kira yang Mas Faang jaga, kiat-kiat Mas Faang untuk menjaga kredibilitas Mas sendiri, mengingat kehidupan menjadi seorang terkenal itu istilahnya menjadi sorotan orang dan juga menjadi contoh seperti itu. Nah, itu yang berat. Karena jadi public figure itu kan orang nggak mau tahu tuh. Misalnya nih, ya orang kan nggak tahu saya punya duit apa enggak. Tapi saya harus tetap tersenyum nih. Mungkin kalau kameramen siapa sih Akang yang mengganggu atau Akang yang sekarang yang lagi nanya saya nih, ketika nggak punya duit bisa ya cemberut. Ngapain dia cemberut? Oh dia nggak punya duit tuh. Tapi kalau artis, ya istilahnya artis, mau punya duit mau nggak punya duit tetap harus senyum ketemu orang. Soalnya kalau kita begini, sombong banget tuh artis ya pasti. Pasti. Itu resikonya. Tapi nikmatnya adalah, ya nikmatnya bahwasanya ya hidup harus diambil di take it easy aja gitu. Jangan sampai ini dijadiin beban juga kan. Toh dulu juga saya pengen jadi artis misalnya gitu. Ketika jadi artis kenapa lu sekarang jadi begitu? Jangan dong gitu. Nah berharapnya gini, jangan sampai. Oke lah misalnya yang berubah itu pola hidup. Jangan sampai gaya hidup yang berubah. Pola hidup yang tadinya misalnya kita ya kan artis itu kan banyak kan kerjanya malam ya. Kerjanya malam jadi siang jadi malam gitu. Hanya berubah itu aja. Gaya hidup jangan sampai berubah total gitu kan. Ya kadang-kadang juga kan kita itu sering sebagai seorang aktor atau artis ataupun public figure itu apa yang dilakukan menjadi sorotan. Istilahnya ketika dia berbuat istilahnya yang jelek
itu bisa memberikan contoh yang jelek juga sama itu. publik itu. Nah itu sih, itu Bagaimana yang menurut Mas Pang? itu yang beratnya itu. Padahal sebenarnya itu tidak hanya berlaku buat artis doang ya, karena artis disorot aja sebenarnya. Artis disorot aja. Ya, karena artis pasti luang lingkupnya pasti media gitu kan. Media. Karena orang biasa nggak mungkin jadi pemberitaan kan itu aja. Makanya setiap artis pasti punya tanggung jawab moral gitu sebenarnya. Sebenarnya karena ya pasti setiap individu juga punya tanggung jawab itu kan. Ya mungkin untuk keluarganya atau siapa, karena artis itu memang disorot media, ya istilahnya mungkin seluruh dunia tahu lah, istilahnya seluruh Indonesia tahu, akhirnya apapun yang dia lakukan menjadi sorotan dan menjadi contoh istilahnya baik buruknya gitu. Karena kami yang tinggal di Mekah ini kan kita juga jauh dari Indonesia sebenarnya, tapi karena adanya YouTube itu ya istilahnya mereka sering menonton artis-artis Indonesia, sampai-sampai mungkin kata-kata mungkin yang lagi tren di sana pun anak-anak kami ngikut. Saya sebagai seorang guru juga kadang-kadang suka miris seperti itu. Pasti. Makanya kadang-kadang saya sering bingung sama ini atau Abdul Khalik ini murid saya gitu, gimana ya caranya gitu. Makanya kita sekarang membuat film juga, filmnya tentang istilahnya larangan pacaran, larangan istilahnya khalwat seperti itu, untuk apa namanya mengedukasi para anak-anak untuk benar-benar tidak seperti itu. Karena tayangannya juga udah parah sekarang seperti itu ya Mas Pang. Makanya saya juga punya channel YouTube. Bahkan saya juga sempat juga bikin channel lain yang saya coba isi dengan kayak ngaji lah istilahnya, kayak ngaji. Cuman saya bikin dalam bentuk sosiodrama kayak gitu, kayak drama komedi religi lah kayak gitu. Saya bikin begitu. Kenapa saya bikin? Mungkin gini lah, saya dulu pengen banget bikin YouTube yang misalnya orang sekarang udah kayak YouTube tuh udah bebas banget ya. Orang sampai ngebuka tentang dirinya dan segala macam gitu. Bahkan banyak juga. Makanya di lagu Wali yang terakhir itu trending Taufik Walhidayah. Itu kan kita bikin video klipnya itu ada hal-hal yang sepele, hal-hal yang apa sih, tapi jadi trending, tapi hal-hal yang bagus nggak jadi trending. Betul. Maksudnya yang harus trending itu sebenarnya Taufik dan Hidayah sebenarnya. Makanya saya dan teman-teman Wali, saya bikin channel, Wali juga punya channel, bikin sesuatu jangan sampai kita bikin channel, bikin video jadi sesuatu yang jadi dosa jariah. Ya, itu yang paling serem karena di YouTube itu kan akan tayang selama YouTube itu ada. Betul. Ketika misalnya itu kita memberitahu suatu hal yang buruk, berarti kita ngasih keburukan ke orang lain. Kalau kita ngasih suatu hal yang bagus, berarti kita ngasih yang bagus ke orang lain. Bahkan kata Nabi kan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Begitupun sebaliknya kan, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk dan gitu divideokan misalnya gitu, kemudian orang yang banyak yang ngelihat, kemudian banyak mencontoh, dosanya buat dia. Itu yang saya khawatirin deh sebenarnya. Makanya saya bikin YouTube hanya tentang keluarga, perjalanan-perjalanan seperti ini gitu ya. Iya, vlog-vlog begitu aja. Hanya tentang itu aja, karena saya khawatir ketika memberikan sesuatu yang yang ikut tren-tren sekarang, khawatir juga. Ya, intinya tadi ya, yang paling penting yang kita harus highlight tadi adalah dosa jariah. Apa yang kita tunjukin ke publik akan menjadi contoh dan diikuti, akhirnya apa ya tadi terus dosanya terus mengalir. Udah menakutkan sekali ya gitu. Mas, banyak nih anak sekolah Indonesia Mekah yang punya bakat menyanyi, termasuk saya sendiri. Kira-kira ada nggak tipsnya supaya kita bisa sukses dalam bidang kita, bidang menyanyi? Ya, di Al-Quran kan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mau berjuang keras, barang siapa yang mau istiqomah berjuang, Allah akan berikan jalan. Jadi kalau misalnya sekarang pengen jadi penyanyi, ya terus berjuang jadi penyanyi. Karena suatu saat yakin bahwa Allah bakal memberikan jalan. Entah jalan itu jalan apa, Allah kan banyak rahasia. Allah segitu banyak rahasianya. Makanya mungkin salah satu wali kenapa bisa sampai sekarang, karena saya dan teman-teman mungkin saya dan teman-teman istiqomah di jalur ini. Mungkin kalau misalnya tahun 2006 itu ketika Apoy bilang, Ang lu kerja aja, dan udah bubar selesai. Kalau misalnya saya nggak mengambil kerjaan, band itu udah bubar selesai. Cuma saya yakin gitu kan, karena keyakinan kita, karena itu tadi di ayat itu, kalau misalnya kita berjuang dengan sungguh-sungguh,
ya apapun kita bisa lakukan. Karena prinsip wali sampai begini, apa itu pernah bilang gini juga, prinsip wali itu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin dilakukan kecuali jadi nabi, malaikat dan Tuhan. Betul. Semua mungkin dilakukan. Bismillah. Betul, langsung berijtihad gitu, sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Itu Mak Pucat dulu di pondok ya Mas Pam ya. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas Pam. Kebanyakan anak-anak yang bersekolah di Indonesia Mekah ini ataupun SCLN Arab Saudi adalah mereka yang orang tuanya bekerja di sini. Dan mungkin ada yang bekerja di pemerintahan, ya, di KJRI, KBRI, dan juga mungkin pekerja domestik seperti pembantu dan supir. Nah, apa sih nasihat Mas Faang untuk anak-anak SCLN Arab Saudi, khususnya anak-anak sekolah Indonesia Mekah agar bisa mengangkat derajat orang tuanya? Seperti itu. Untuk anak sekolah ya, SIM, Sekolah Indonesia Mekah. Untuk adik-adikku di SIM, semangat belajar. Ingat, tugas kalian belajar, tugas kalian bukan nyari duit. Ya, untuk sekarang ini tugas kalian ini belajar. Orang tua kalian yang mengirimkan duit, mengirimkan uang untuk kalian belajar, bayar sekolah, bayar jajan dan segala macam. Ingat, jangan hianatin itu. Jangan hianatin itu. Kalau kalian hianatin itu berarti kalian mengkhianati amanah dari orang tua. Dan saya yakin orang yang hianat sama amanah itu nggak bakal sukses. Dengan kalian belajar yang sungguh-sungguh, dengan kalian patuh sama guru, dengan kalian masuk kelas dengan rajin, berarti kalian sudah menjalankan amanah dari orang tua. Dan yakin orang yang megang amanah dengan baik, insya Allah Allah akan berikan kehidupan yang baik. Luar biasa Khalid. Rasanya ini Pepe sebagai seorang guru ya, kakaknya gimana ya? Kayak digurui juga nih. Dan luar biasa nasihat dari Mas Faang tadi sangat masuk di akal sekali dan masuk hati juga ya, sehingga mungkin insya Allah mudah-mudahan para pendengar dan anak-anak sekolah Indonesia Mekah dan juga sekolah SCLN Arab Saudi semuanya bisa terinspirasi dengan tayangan ini insya Allah. Dan ini dia ya pertemuan kita dengan Mas Faang, luar biasa, Masya Allah Tabarakallah, dan senang sekali bisa bertemu dengan Mas Faang di episode kali ini. Ini adalah benar-benar episode eksklusif ya, The Mahir Show yang kita kita tayang sudah dari tahun 2020. Baru ini kita dapetin yang apa ya, face to face sama seorang artis terkenal ya, ataupun penyanyi yang sudah namanya tidak dilakukan lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faang atas waktunya, dan ini semuanya insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya di The Mahir Show untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.